Hanifah sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pesawaran menghadiri kegiatan pengajian akbar di Masjid Baitul Iqro Desa Hanura Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Pengajian tersebut sekaligus melantik kepengurusan Muslimat Ranting dan anak ranting baru sekecamatan Teluk Pandan. Dalam sambutannya Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pesawaran Hanifah menyampaikan pesan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Dengan aktifnya pengurus dalam menjalankan program maka organisasi akan hidup dan tentunya akan memberikan kemaslahatan bagi diri dan orang lain. Dalam penyusunan program kerja bisa disesuaikan dengan bidang dan tupoksi dan bagian yang sudah ada di setiap bidang sesuai dengan komposisi struktur kepengurusan. Adapun beberapa bidang yang terbentuk meliputi bidang organisasi dan pemberdayaan anggota BOPA, bidang dakwah dan pengembangan masyarakat BDPM, bidang hukum BK, bidang ekonomi BKoperasi, bidang pengembangan kemitraan BPK, bidang pendidikan dan pelatihan BPP, bidang kesehatan dan kependudukan BKK, bidang sosial, budaya dan lingkungan hidup BLH, dan bidang tenaga kerja BETK. Pernong Redaksi Patra Indonesia melaporkan. Harapannya sendiri, Pak? Oke, karena harapan kita dengan terbentuknya kepengurusan ini, karena sudah berakhirnya kepengurusan yang lama, kita kepingin menambah semangat barulah. Yang jelas kemarin ada sesuatu yang masih bolong-bolong, masih belum maksimal dijalankan, untuk kepengurusan baru ini lebih maksimal lagi. Motivasinya sendiri, ada nggak motivasi khusus untuk masing-masing pengurus ya? Ya, insya Allah mereka itu dengan sukarela, dengan sukacita melaksanakan organisasi ini, menjalankan kepengurusan organisasi ini dengan sukarela ya, dengan segala macam pengorbanan lah yang jelas, pengorbanan dari luar dalam, kemudian dan tenaga yang material dan segala macam. Akan tetapi karena kita ini memang sudah biasa ya, dan kebetulan juga karena memang saya sebagai anggota DPR provinsi, sehingga ya lebih lah tentunya dengan kemarin-kemarin kalau kita menjalankan organisasi ini dengan cara yang yang agak-agak berseot-seot, tapi alhamdulillah karena ini sudah banyak program ya tentunya lebih memotivasi mereka lebih giat lagi, karena memang banyak program yang dijalankan oleh semua kepengurusan itu. Jadi saya kompen ya, kombinasi antara kegiatan saya sebagai anggota DPR dengan saya sebagai ketua PJ Muslimat. Itu yang jelas. Langkah-langkahnya sendiri kan Ibu sekarang anggota DPR. Ya. Langkah-langkahnya untuk kegiatan support masing-masing PAC di Muslimat sendiri, planningnya ke depan bagaimana, Bu? Iya, saya berharap ke depan ya tentunya bukan hanya kita mampu di dalam menjalankan ibadah-ibadah kita, yang tentunya ya kepingin bagaimana ibadah kita itu meningkat ya. Dari kemarin-kemarin ya kita masih kurang maksimal ibadah kita, minta ditambah lagi, termasuk kegiatan khotmul Quran yang dijalankan oleh masing-masing PAC itu juga sudah maksimal. Kemudian selain itu juga termasuk program yang kita jalankan itu juga alhamdulillah semua sudah menyentuh di masing-masing, termasuk program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Suatu misal kita dalam kondisi kemarin itu kita masih minyak mahal, ya alhamdulillah kita juga bisa mengusahakan minyak untuk dengan harga yang subsidi, kemudian termasuk masak murah yang sudah kita jalankan setiap tahun itu dengan subsidi dari saya pribadi. Balai latihan kerja. Kenapa? Oh iya, kita juga alhamdulillah karena kemarin kita sudah kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja ya, dari pusat kita kemarin dapat bantuan BLK ya. Kita akan mendirikan BLK dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. BLK tersebut adalah dibangun di atas tanah yang sudah diwakafkan dari keluarga saya kepada Muslimat NU, sehingga mudah-mudahan harapan kita bisa terwujud di tahun ini. BLK itu untuk kepentingan semua ya, semua warga Muslimat NU untuk bisa meningkatkan ekonominya lah yang jelas, penghasilannya untuk bisa dijalankan di BLK yang mau kita bangun. Sebenarnya kalau organisasi baru itu selalu ada, setiap tahun, setiap bulan bahkan timbul organisasi, apalagi kalau kita lihat YouTube itu berbagai macam organisasi-organisasi baru sekali. Tapi akan tetapi kalau Muslimat NU itu kan memang ajaran ahli sunnah yang memang turun-temurun dari keluarga kita. Dari keluarga kita, terutama dari keluarga-keluarga Muslimat NU. Jadi memang kebetulan yang sudah dijalankan, itu sudah dijalankan sudah bertahun-tahun tanpa harus
dia sadari bahwa dia itu sebenarnya muslimat NU, sebenarnya dia itu Nahdlatul Ulama. Itu sudah dia lakukan secara kultural ya, secara kultural sudah dilakukan. Saya rasa itu tidak akan menggerogoti, tidak, karena memang mereka fondasinya sudah kuat. Oke, untuk maksud saya itu Bu, untuk generasi mudanya ini kan muslimat, ada nggak arahannya untuk support kegiatan Risma atau kayak mana Bu? Kalau kita bukan Risma, Oh, bukan kalau Risma. kita bukan Risma, kita itu punya generasi yang muda itu yang dari pertama dari awal itu namanya pelajar. Oh, Pelajar itu Ibnu. Ibnu itu pelajar putra. Kalau IPPN itu pelajar putri. Dari pelajar putri, pelajar putra, kemudian langsung naik ke Fatayat, kemudian dari Fatayat ke Ansor. Kalau yang laki-laki ke Ansor, kemudian dari itu baru ke Muslimat. Jadi kita sudah ada jenjangnya. Banom-banom Nahdlatul Ulama itu bukan dari melalui Risma, tetapi melalui Ibnu dan IPPN. Oke, terima Dari kasih awal. banyak. Oke Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Kita Wanifah. Wanifah.